Udah dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek kami itu bertemakan Project Cash Company PT IPC Terminal Peti Kemas yang disusun oleh Hadi Prima Batubara dengan NPM 161.243 dan saya sendiri itu 161.249. Kemudian ada Torik Sidik Ananta yang dengan NPM 161.255. Kemudian di sini ada profil perusahaan. PT PC Terminal Peti Kemas merupakan operator terminal yang memberikan pelayanan peti kemas eh, dengan sistem jaringan yang terintegrasi antara pelabuhan dan dikelola secara profesional. PT 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 Terminal Peti Kemas di 6 pelabuhan yang tersebar di Indonesia bagian barat, tengah, dan eh, kemudian ada di Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Pontianak, dan kemudian ada Pelabuhan Panjang, Lampung. Kemudian PT PC Terminal Peti Kemas didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 melalui Akta Pendirian nomor 25 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT PC Terminal Peti Kemas adalah salah satu anak perusahaan dari PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Selanjutnya itu struktur PT IPC Terminal Peti Kemas. Berdasarkan struktur perusahaan, PT IPC Terminal Peti Kemas termasuk ke dalam tipe divisional struktur. Organization berdasarkan organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan jasa, servis, letak geografis dengan menerapkan struktur divisional. Struktur organisasi perusahaan PT IPC Peti Kemas lebih memiliki kemudahan dalam pengelolaan karena memicu divisi-divisi dalam perusahaan menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya itu strategi perusahaan. Yang pertama itu memaksimalkan dana dari bisnis inti, kemudian meningkatkan kapasitas. Selanjutnya itu memperluas layanan. Yang keempat yaitu fokus pada pelanggan utama. Yang kelima, terakhir yaitu mengoptimalkan keuntungan profit di pelabuhan. Selanjutnya ada isu-isu terkini terkait pada perusahaan. Yang pertama itu tarif bongkar muat peti kemas domestik naik. Yang kedua itu pelabuhan peti kemas mempercepat digitalisasi truk barang. Yang ketiga itu dwelling time di Tanjung Priok naik. Yang kemudian terakhir PT Peti Kemas membuka rute baru ke Cina dan Italia untuk meningkatkan ekspor dan impor. Di sini ada formulating OBJ strategis. Yang pertama itu analisis eksternal. Dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi menurut Bappenas 2020 sampai 2024 akan berada pada kisaran 5,4%. Yang kedua itu budaya, karakter masyarakat Indonesia digitalisasi sebagai masyarakat konsumtif dengan yang sangat dominan akan impor. Yang ketiga itu teknologi, transformasi menuju digitalisasi sebagai akibat pandemi COVID-19. Yang keempat itu kompetitif, persaingan di industri logistik semakin kompetitif. Nah, kemudian ada eksternal faktor evaluation. Di sini kita melihat ada opportunity dan threats. Opportunity yaitu ada inovasi berbasis IT 10%, kemudian tren positif peningkatan penggunaan peti kemas dengan 15%, yang WEX score-nya paling besar yaitu meningkatkan level of service 20%. Kemudian kita lihat di sini threats. Ada yang pertama itu ada ancaman dari pandemi 5%. Yang kedua itu pembatasan jam kegiatan operasional akibat COVID-19%. Kemudian kita lihat di sini yang paling besarnya itu ada di bagaimana peningkatan corporate branding 10% dengan WEX score 0,20 dengan jumlah total yaitu 2,99. Kemudian dilanjutkan oleh
Torik Ananta. Baik, pada slide kali ini terdapat competitive profile matrix dari 3 jenis perusahaan di industri yang sama, yaitu industri peti kemas. Pertama ada PT Pelindo, kemudian ada PT PC Terminal Peti Kemas, dalam hal ini yang kami kaji, kemudian ada NPCT One. Nah, ketika di total dari competitive profile matrix yang terdiri dari misalnya harga penyimpanan sementara, harga sewa kontainer, dan harga sewa truk kontainer, dari total 3 perusahaan ini perbandingan terbesar yaitu ada pada PT Pelindo Peti Kemas. Kemudian internal factor evaluation dari PT PC Terminal Peti Kemas ada di total nilai sebesar 2,98 yang artinya jika dari total keseluruhan maka terdapat di tengah-tengah atau middle yang artinya cukup baik secara internal factor evaluation. Next. Berikutnya ada SAP, Strategic Advantage Profile, yang dalam hal ini merupakan analisis strategi SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian menghasilkan 4 strategi. Yang pertama strategi SO, strategi Strength, Opportunity, yaitu tren positif peningkatan penggunaan peti kemas akan bermanfaat bagi posisi perusahaan yang memiliki jaringan luas dengan kondisi keuangan yang sehat serta kapabilitas perusahaan yang sudah tersertifikasi akan berdampak pada kemudahan dalam melakukan ekspansi bisnis. Kemudian ada ST, Strength Threat, yaitu pada masa transisi pandemi COVID, perusahaan dalam hal ini PT IPC Peti Kemas harus adaptif dengan membaca peta persaingan industri logistik yang semakin kompetitif. PT IPC Peti Kemas harus memanfaatkan segala sumber daya untuk meningkatkan eksistensi dalam persaingan di dunia peti kemas. Kemudian ada strategi WO, Weakness Opportunity. Dalam hal ini perusahaan harus mengantisipasi masalah prasarana untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain di tengah tren positif peningkatan penggunaan peti kemas dan juga untuk menyikapi peningkatan konektivitas antara darat dan laut. Kemudian strategi weakness trade, dalam hal ini PT IPC Peti Kemas terjadi kekurangan prasarana yang akan diperparah dengan ketatnya persaingan. Oleh karena itu, pengadaan sarana dan prasarana harus menjadi concern dari PT IPC Peti Kemas untuk tetap eksis di persaingan industri logistik khususnya pada peti kemas ini. Next, slide 10. Di sini terdapat space matrix yang mengukur dari 4 komponen, yaitu posisi keuangan, posisi industri, posisi stabilitas, dan posisi kompetitif. Dalam hal ini, PT IPC Peti Kemas jatuh di kuadran 4, yaitu kompetitif, dan strategi yang harus diterapkan adalah terdapat 4 hal, yaitu integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal, penetrasi pasar industri peti kemas, kemudian pengembangan pasar, serta pengembangan produk. Berikutnya, ada Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Dalam hal ini menilai dalam 2 hal, yaitu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Dalam hal ini PT IPC Peti Kemas mengalami pertumbuhan pasar sekitar 6% per tahun. Kemudian pangsa pasar sebesar 0,16. Sehingga di dalam matriks jatuh pada kuadran pertama. Dalam hal ini kami memberikan usulan alternatif, yaitu pasar yang relatif rendah dalam industri yang kompetitif dengan tingkat pertumbuhan tinggi mengharuskan perusahaan menekan biaya kas untuk tingkat operasi yang tinggi. Kemudian alternatif 2, perusahaan harus meningkatkan adanya jumlah penjualan, mengingat gap yang sangat besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis sebagai pesaing. Next. Berikutnya adalah IE matrix atau internal external matrix. Dalam hal ini PT IPC Peti Kemas jatuh di
bagian pertama yang artinya secara nilai strategi internal kuat dan eksternal tinggi. Bagian 1 meliputi beberapa strategi yaitu BFA integration, market penetration, market development, dan product development. Usulan alternatif yang kami berikan adalah bagaimana perusahaan mampu mempertahankan dan memanfaatkan peluang yang ada sebaik-baiknya serta mengantisipasi ancaman yang akan timbul di masa mendatang. Next, ada Grand Strategy Matrix. Dalam hal ini, PT IPC Terminal Peti Kemas jatuh di kuadran pertama, yang artinya perusahaan sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga dalam persaingan, perusahaan bisa memanfaatkan semua peluang yang ada dengan menggunakan strategi yang agresif. Adapun beberapa strategi, misalnya pengembangan pasar terminal, penetrasi dalam pelayanan pelanggan dalam pasar, integrasi pelayanan ke depan dan ke belakang, integrasi horizontal, serta diversifikasi produk terkait. Kemudian usulan alternatif yang kami berikan adalah 1, meningkatkan volume penjualan, meningkatkan prospek market dalam negeri, dan menaikkan harga pelayanan tanpa melebihi persaingan standar yang ada. Kemudian ada KSPM. Nah, KSPM atau panjangan dari Quantitative Strategic Planning Matrix mengukur dari 2 hal, yaitu market penetration dan market development berdasarkan SWOT. Dalam hal ini menilai alternatif strategi dan total alternatif strategi. Di slide ini terdapat opportunity dan threat dengan total. Total alternatif strategi market penetration yaitu 2,89 dan total alternatif strategi market development adalah 2,32. Next. Nah, berikutnya adalah bagian strength dan weakness. Dalam hal ini PT IPC Terminal Peti Kemas memiliki total market penetration sebesar 2,42, kemudian market development sebesar 3,73. Dan jika ditotal secara keseluruhan, maka yang harus dilakukan oleh PT IPC Terminal Peti Kemas adalah mengembangkan pasar atau dalam hal ini market development karena memiliki nilai yang lebih tinggi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Hardi Prima. Baik, selanjutnya adalah VRIN. Dari sini dapat kita lihat ada sumber daya kemampuan, berharga akumulasi, dan langkah-langkah langkah itu dimiliki oleh satu dari beberapa perusahaan. Dari gambar tabel ini dapat kita lihat ada 3 poin, yaitu jumlah kontainer, jaringan perusahaan, dan operasional perusahaan. Dari 3 poin tersebut bisa kita lihat ada beberapa poin, yaitu yang pertama di jumlah kontainer terdapat value ya, rate no, difference to ultimate no, supported by organization no. Itu impact on-nya adalah competitive implication-nya, yaitu competitive parity, performance-nya normal. Untuk resource jaringan perusahaan, value-nya ya, rate-nya no, default to init no, supported by organization-nya ya, competitive implication-nya competitive advantage, dan performance-nya adalah temporary above normal. Untuk resource operational kegiatan adalah ya, relnya no, default to ultimate-nya ya, supported by organization-nya ya. Dan impact on-nya competitive implication, united competitive advantage, yaitu performance-nya adalah above normal. Next. Dari implementing strategi dapat kita lihat dari tabel penjelasan yang ada di presentasi, itu annual objektif dan hierarki PT IPC Terminal Peti Kemas. Yang pertama adalah long term company objective, dapat kita lihat di sini, yaitu becoming an international container terminal operator that is integrated with maritime ecosystem. Yang kedua adalah Division One and One Objective, yaitu melakukan transformasi digital
untuk peningkatan layanan terminal peti kemas yang memberikan manfaat kepada stakeholder baik customer maupun pelaku dalam ekosistem logistik maritim. Yang kedua adalah memperluas pangsa pasar antara lain melalui berbagai layanan kegiatan promosi dan sosialisasi produk dan layanan. Yang ketiga adalah RD Annual Objective, yaitu yang pertama adalah digitalisasi proses pengadaan, integrasi HIRS, yang ketiga adalah analisa komposisi SDM ideal untuk mendukung pelayanan operasional terminal peti kemas standar internasional. Implementasi strategi yang keempat adalah marketing annual objective, yaitu mencapai laba sebelum pajak sebesar 217 M. Yang kelima adalah division 2 annual objective, yaitu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, termasuk peningkatan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah production annual objective dengan mencapai throughput PT Kemas sebesar 2,705,90 TAU. Next. Pedoman kebijakan karyawan. Yang pertama adalah amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan. Kedua adalah kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga adalah harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat adalah loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima adalah adiktif dan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Next. Strategi terbaik adalah yang pertama menerapkan standar operasional dan pelayanan terbaik dalam memberikan kinerja yang tinggi. Yang kedua adalah perusahaan memetakan dan melengkapi kebijakan serta sistem dan prosedur serta menyusun SOP yang terkait dengan K3 yang telah sertifikasi. Yang ketiga adalah memenuhi service level of agreement atau service level agreement yang telah disetujui oleh pengguna jasa. Mengoptimalkan divisi layanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, menyediakan kemudahan akses dan informasi bagi pengguna jasa. Yang kelima adalah pembangunan web perusahaan dengan meningkatkan yang bertujuan untuk meningkatkan image dari perusahaan. Yang keenam adalah melakukan program CSR. Yang ketujuh, survei kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, survei kepuasan pegawai. Dan terakhir adalah penerimaan program magang. Next. Hubungan performan dengan cash benefit. Yang pertama, hak karyawan berupa gaji dan tunjangan harus dipatuhi untuk menuntut kinerja yang diinginkan oleh perusahaan sehingga tujuan perusahaan bisa terpenuhi. Performan yang baik akan meningkatkan penjualan dan akan memberikan nilai tambah atau bonus bagi karyawan. Performance ideal selaras dengan cash benefit yang didapatkan oleh pegawai. Semakin baik performance, maka akan semakin besar cash benefit yang didapatkan. Next. Berikut inilah peta pemosisian produk. Dari sini kami melakukan analisis dan hasilnya sebagai berikut. Dalam peta tersebut, kontainer terdapat 3 perusahaan sejenis, yaitu IPC Terminal Peti Kemas, IPC Terminal Peti Koja, Neo Priok Container Terminal 1. Dalam menentukan posisi produk ini berdasarkan perbandingan nilai dalam competitive profile matrix. Posisi terminal IPC berada pada kuadran dengan 1 dengan high price dan high quality. Jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, maka IPC Pelindo memiliki kualitas terbaik. Kemudian disusul oleh PT Koja dan terakhir MPCT 1. Dari segi price yang terma adalah PT Koja, kemudian NCPT 1 dan terakhir adalah IPC Pelindo. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kalau ada salah dan maaf, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.